Halo pemirsa Polri TV, berjumpa lagi bersama saya Bribda Faisal Ridho dalam program Kapolri Sepekan. Berikut informasi yang akan kami rangkum dalam Kapolri Sepekan episode 1 Agustus 2025. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaksanakan kunjungan kerja di wilayah Yogyakarta. Dalam kesempatan lain, Kapolri menghadiri acara peresmian 80.081 Koperasi Desa Merah Putih yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia. Sementara itu, Kapolri menghadiri kegiatan entry meeting pemeriksaan BPK RI semester 2 tahun 2025 pada Polri, di mana Pusat Keuangan Polri menerima penghargaan dari BPK RI. Dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo hadiri puncak acara Awarding Day dalam rangkaian Hari Bayangkara ke-79. Langsung saja kita simak, inilah Kapolri Sepekan selengkapnya. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaksanakan kunjungan kerja di wilayah Yogyakarta. Bertempat di Stadion Tridadi Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, sekitar 23.450 anggota Kokam Pemuda Muhammadiyah melaksanakan apel akbar pada Minggu pagi 20 Juli 2025 yang dihadiri oleh Kapolri. Apel akbar Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah tahun 2025 ini dipimpin langsung oleh Kapolri dan didampingi oleh Panglima Tinggi Kokam Zulfikar Ahmad Tawala. Dalam apel akbar Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah tahun 2025 ini, Kapolri didampingi oleh Panglima Tinggi Kokam Zulfikar Ahmad Tawala menandatangani Memorandum of Understanding antara Polri dan Pemuda Muhammadiyah. Memorandum of Understanding yang ditandatangani bersama ini merupakan sinergisitas yang dibangun antara Polri dan Pemuda Muhammadiyah dalam mendukung usaha pertanian mewujudkan ketahanan pangan nasional yang menjadi asta cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan hal yang menarik dari kegiatan hari ini adalah bagaimana Kokam dan Polri membuat MOU dalam rangka mendukung program ketahanan pangan yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto di dalam misi asta citanya, bahwa dalam situasi global yang saat ini tentunya menimbulkan implikasi dampak terhadap masalah pangan, masalah energi, masalah ekonomi, dan tentunya juga menimbulkan masalah-masalah sosial lainnya. Kami optimis dengan kontribusi, dengan bergabungnya Kokam, maka program tersebut bisa tercapai dan mudah-mudahan harapan kita bahkan bisa lebih. Dan ini tentunya bisa mendukung apa yang menjadi harapan Bapak Presiden. Dengan adanya MOU ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo berharap sinergisitas dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional dapat berjalan secara maksimal, meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas hasil pertanian, sehingga kontribusi yang diberikan dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Pada kesempatan yang ada, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga menyempatkan menyapa secara langsung pasukan Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah dan menyerahkan bantuan dalam bentuk bedah rumah sebagai bentuk kepedulian Kapolri. Melalui apel akbar Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah tahun 2025 ini, diharapkan dapat menjadi kunci sinergi antara Polri dan Kokam dalam menghadapi segala macam bentuk tantangan global maupun nasional, serta mendukung asta cita Presiden dengan memaksimalkan potensi pertanian di dalam negeri dalam ketahanan pangan nasional. Dua sekolah diresmikan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di daerah istimewa Yogyakarta, yakni SMA Kemala Taruna Bayangkara dan SMA Global Darussalam Academy. Kapolri berharap dua sekolah unggulan ini menghasilkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Dua sekolah unggulan, SMA Kemala Taruna Bayangkara dan SMA Global Darussalam Academy, resmi beroperasi di Yogyakarta. Setelah diresmikan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pada Minggu 20 Juli 2025,
sekolah ini membawa semangat baru dalam dunia pendidikan. Sejak hari pertama masuk, para siswa dan siswi menunjukkan semangat belajar menyongsong masa depan. Mereka merasa bangga menjadi bagian dari sekolah yang mengusung kurikulum khusus untuk mencetak generasi pemimpin bangsa. Proses seleksi dilakukan cukup ketat. Dari 11.000 pendaftar, hanya 120 siswa diterima di SMA Kemala Taruna Bayangkara dan 67 siswa di SMA Global Darussalam Academy. Proses seleksi dilakukan secara transparan. Selain itu, para pendidik dipilih dari lulusan terbaik, termasuk Taruna Nusantara. Kurikulum dikembangkan untuk melatih karakter, kepercayaan diri, dan wawasan global, dengan target melahirkan pemimpin baik di dalam negeri maupun tingkat internasional. Sekolah ini dibentuk bersama-sama di bawah bimbingan Yayasan Kader Bangsa, dan kemudian dilaksanakan program pendidikan oleh dua sekolah, yaitu Sekolah ATB Kemala Taruna Bayangkara dan Sekolah Global Darussalam Academy, di mana kita harapkan bahwa dari sekolah ini akan kita persiapkan calon-calon pemimpin masa depan, karena sekolah ini memang boarding school, menggunakan kurikulum IB, mendaftarkannya pun juga dengan seleksi yang sangat ketat, di mana salah satunya adalah terkait dengan pelajaran tertentu dari skala 100 untuk matematika, IPA, dan Inggris minimal nilainya 80. Di luar itu masih ada tes jasmani, tes psikologi, dan tes kesehatan. Sehingga diharapkan tidak hanya kita mendapatkan calon yang cerdas, intelek, namun juga matang dalam jasmani, matang di dalam rohaninya, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Kapolri berharap tahun ajaran baru di kedua sekolah unggulan ini, para pelajar dapat memberikan kontribusi serta performa terbaik dalam mencapai Indonesia Emas di tahun 2045. Pemirsa, Kapolri hadiri peresmian 80.081 koperasi Desa Merah Putih dalam mendukung penuh ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya akan kami sajikan pada segmen berikutnya. Tetap di Polri TV.